kerja dengan apa ya, tanpa paksaan, tanpa ada jam kerja, tanpa ada embel-embel kamu harus pakai kostum ini, pakai kostum itu gitu kan. Yang penting kan deadline gitu kan. Karena kan kita kerjaannya di bidang jasa, Mas. Saya itu sebenarnya awal mulanya itu kerja jadi marketing. Saya itu base-nya sales karena kuliah dulu itu bisnis yang apa namanya fokusnya itu ke public speaking dan public relation gitu loh, kayak kayak ya menawarkan sebuah produk lah. Coming soon FYI di Instagram aja, stay tune gitu ya. Malang Good Work. Woi, opo? Malang Good Work podcast teman-teman industri kreatif Kota Malang. Oke, industri kreatif di Kota Malang ini cukup banyak sekali, terutama di bidang desain grafis. Itu orangnya wah luar biasa banyak dan punya talenta yang keren-keren. Oke, saya Leo Tani Maju, masih ditemani dengan siapa jenengmu? Jeffrey Rawaruto. Jeffrey, iya kan? Oke. Jeffrey, akan menemani saya membahas sektor apa, Dep? Di kafe, Mas. Sektor di kafe? Di kafe ya? Iya, Oke. di kafe. Sektor desain komunikasi visual. Oke. Oke. Sektor desain komunikasi visual yang fokus dia, Bang. Desain grafis. Desain grafis. Desain grafis itu berarti desainer. Oke, kita mengundang narasumber siapa, Jeff? Gulam Najmuddin. Oh, ini dia bintang tamu kita, Gulam Rock. Gulam Rock, ya kan? Halo Mas Masih. Masih, aku ini cilik, Jeff. Apa? Lam. Saya tak wajar sih. Ini panggilannya apa, Mas? Iya, sampean cek enom lho. Oh, nom banget aku. Gulam Najmuddin, CEO of Gulam Rock Studio, loh bener kan? Iya. Director of CV Kapiten Kapiten Nusantara. Nusantara. Kok sangar, Lam? Ini kapiten ini boys yo. Boys, aku mari ngrungokno podcast ini. Awakmu iki sapa sakjane? Lam. Aku ini sopo ya? Manusia biasa, Mas Rio. Masa dijawab, gak penting itu. Yang penting iki lho, pertanyaanku. Kita ini kan di sektor seni Desain grafis. Berarti kamu ini desainer atau tukang gambar? Bener kan? Bener apa enggak, Lam? Bener. Desainer Bisa dikatakan begitu, Mas Leo. berarti sekarang lu kok wis kesimpulan? Loh. Lam wis kesimpulan. Aku juga anu kesimpulan apa pertemuan kali Sampeyan ini? kesel ketok iya. Sampeyan Closing kesel statement ketok. wedan. Iya. Ini iki kehidupan pandemi ya sini iki Lam. Pirang sesi wis ada. Wake. Clip on. Oh, clip on ku udah disembunyikan, gak apa-apa, gak usah disiplin aja dhewe, sementing boy. Lam, desain grafis itu kan ini punya apa ya, passion yang ya setiap hari harus bisa mendesain pekerjaannya mendesain. Nek gak ono garapan apa sih desain kon? Apa sih mau lakoni? Apa bendino mesti ono garapan? Garapannya Harusnya apa, iya, orang? Mas. Harusnya. Iya, karena di studio sendiri iku wis ono tim marketingnya sing bagian golekno klien. Oh. Tadi aku gak usah khawatir gak sepi garapan. Oh, Ngono. gambar ae. Ya nggak hanya gambar, Mas. Desain grafis kan banyak, mulai meliputi foto, video, konten Instagram, macam-macam. Iya. Sampean konsen di mana, Mas? Kabeh. Kalau kami itu Apa? sebenarnya konsennya itu di ilustrasi, Mas. Siapa? Ilustrasi. Di ilustrasi. Tapi kan ya juga desain logo. Kok logone kapiten awakmu sih gawe? Boy sih. Iya. Kan masih logo kan masih ada apa namanya Pentilane. terkaitannya sama ilustrasi. Iya, Ilustrasi. Gitu. Bekerja di desain itu menyenangkan apa kak? Menyenangkannya nanti kira-kira. Ben arek-arek iso belajar lah. Oh, ngono ya, Mas. Sebenarnya menyenangkan itu kalau misalkan di desain itu kita bisa bekerja
melalui passion yang kita minati gitu kan. Kita bekerja sesuai hati kita, menyenangkan gitu loh Mas. Kerja dengan apa ya, tanpa paksaan, tanpa ada jam kerja, tanpa ada embel-embel kamu harus pakai kostum ini, pakai kostum itu gitu kan. Yang penting kan deadline gitu loh kan. Karena kan kita kerjaannya di bidang jasa Mas. Kita di apa namanya diharuskan untuk mengejar deadline sesuai dengan perjanjian sama si klien gitu loh. Yang menyenangkannya itu tadi kita bisa kerja sesuai dengan apa yang kita sukai gitu loh. Gitu. Dan oleh duit pasti, Mas. Yang tidak kamu sukai bekerja pagi. Jam 7 ngorok kan mesti turun. Jelas. Makanya aku njaluk jam 2. Oh, artinya pekerjaannya teman-teman desain ini kan lebih banyak eksplorasi atau ada kebebasan dalam menentukan banyak hal ya. Tidak di bawah. Oh, sebentar. Tak potong Mas Li. Iya. Bukan maksudnya kita bekerja melalui passion itu bukan berarti kita bebas loh Mas. Karena gini, desain grafis itu apalagi kita bahas desain komunikasi visual, itu kelihatan Mas dari kepanjangan nih. Desain komunikasi visual. Desain yang dikomunikasikan secara visual gitu loh. Wah, berarti malah kuliah kok. Mantap. berarti kita harus menyampaikan pesan melalui desain yang kita bikin gitu loh. Ya, tapi bagaimanapun juga kan kamu lebih bebas ketika bekerja di studiomu sendiri toh? Yoi. Iya, Benar. daripada kon bekerja di perusahaan sebelah. Sebelah emang ada perusahaan apa? Iya, Tapi iya. saat durunge ngobrol dawa, Jeff, wocokno CV-ne Gulam. Ben arek-arek biru. Kita wacana sing Dadi mulai apa ndi? ya? Tukang parkir barang hari ini. Ono Mas, ono. Portofolio runner up Kabupaten Malang Souvenir Contest. Oke, best portfolio dan achievement. Itu banyak sekali. Terutama di terakhir ya Bu ini. Graphic design in Bedaan. Pedakan Kementerian Desain Kemasan Nusantara yang diadakan oleh Kemenparekraf 2020. Nah, di sini juga Gulam juga tergabung dalam ini Asosiasi ini ya komunitas Pelangi Nusantara. Nusantara. Ini juga besar ini keren. Malang Kreatif Koperasi Boys MKKM, Malang Kreatif Vision. Itu boys iki. Boys ya. Mural Nusantara, Pena Hitam Malang, Pena apa Pena? Pena. Pena. Asosiasi Desain Grafis Indonesia ADGI. Ya. Perakit Komik Malang, Ngalam Strip, komik strip, Malang Popang, Business Student Association LP3I, BC Malang, Company, Komunitas Mahasiswa Pecinta Seni, STIKI. Stiki. Berarti awal kuliah nanti, Lam? Aku mbien ngene Mas. Nek track record akademiku ya. Aku iki sebenarnya lulusan lembaga iki. Bisa dikatakan setara dengan T3, tapi aku gak duwe ijazah diploma. Aku duwe koyo surat surat pendamping ijazah. Surat kompetensi teko LP3I ku. Jurusan bisnis. Begitu. Jurusan bisnis. Lah kon belajar nanti desain ini. Sebenarnya mulai teko kecil Mas. Mulai dari kecil suka gambar, ngori-ngori tembok di oma ya kan, memesku muring-muring, ngentekno spidole, apa jenenge? Spidole sing biasa digawe ebesku nguruki arek-arek ngaji, ngono iku tak gawe gambar. Tapi awakmu kan saiki menjadi kebanggaan, salah satu kebanggaan keluarga ya. Keren deh. Alhamdulillah. Kayaknya Pelanusa juga ini banyak disupport oleh Gulam Rock Studio. Kuali. Oh, Kuali. Studio yang banyak disupport sama Pelanusa, Mas. Iya. Kuali. Tapi kamu ini sudah punya bibit ini ya, keluarga yang memang basicnya jalan di dunia kreatif ya? Sebenarnya Mas, aku sih tas baru-baru iki nyadar. Karena mbien aku nggak ono cita-cita dari entrepreneur, aku gak ono. Aku gak eru entrepreneur terus pengusaha kreatif iku kamu ya. Gak eru aku. Iya. Malah mbien iku aku arone memesku adalah pekerjaane menjahit. Wis. Gak eru aku industri kreatif iku opo. Sumpah gak eru.
Saiki ro ya. Nah, iki malah ero. Makin kesini kan ketemu Mas Leo, ketemu Pak Dadi, teman-teman komunitas. Lagi ero. Industri kreatif itu seperti apa sih? Oh, ternyata ada ya pekerjaan yang kita bekerja sesuai dengan passion kita itu ada. Yang nggak harus kini dodolan panganan, kini dodolan sandangan gitu loh. Ternyata ada hal yang lebih dari itu gitu. Menurut kamu keren ya? Keren, keren Kerennya Mas. seperti apa? Ben ro arek-arek. Kenapa Mas? Kerennya seperti apa yang kamu rasakan biar teman-teman ini tahu lah. Gini, kerennya adalah di mana ini Mas? Aku dua titik kepuasan tersendiri itu ketika gambaranku digawe ambek artis. Iku Oke. keren lek menurutku. Iya. Termasuk tadi maju. Itu artis itu. Arek Apa Mas? arek sebelah kene ae. Termasuk siapa saja yang sudah menjadi kebanggaanmu ketika produk desainmu itu dipakai. Misal, kalau brand misalkan, brand Ya. ada Garuda Indonesia Mas. Iya, tahu. Tahu, Ono, Garuda Mas. Indonesia Ono, Mas. bikin. Garuda Indonesia Jadi di ono. jadi di airportnya itu Mas, di airportnya itu ada kayak Videotron gitu, tapi yang versi mini. Maksudnya versi mini di bandara loh ya. TV gitu loh Mas. Iya. Itu ono animasi motion nih. Iku di studio yang bikin, anak-anak di studio yang bikin. Ono nang kono jam ya. Ono. Berarti yang kene ya, boys, gulam. Oke. Enggak tak cantum no kowe iki. Ono Mas iki Mas ono. Ada ya? Ojo akeh-akeh cantumno Tapi titik. tak waca mau kakean. Iya. Oke, Chef. Menurutmu ya apa, Chef? Ya istimewa Mas, lek iso sampe Garuda barang iso anu sing garap kanca-kanca iki. Saiki garap apa Mas lek saiki? Sekarang Apa Mas? Sekarang, project sekarang apa kata? yang dilakukan Kalau- digarap. Kalau sekarang sih lebih ke clothing industry Mas, fashion. Mulai dari artwork ya seperti kaos gini, desain-desain kaos itu lagi rame sekarang. Hypebeast gitu loh Mas. Apa Mas? Itu. Habis. Habis Mas. Hypebeast. Sawamu. Itu istilahnya zaman saiki. Istilahnya ada zaman Angel, saiki Bos. ketika produk fashionnya dipakai itu Oh, hypebeast iya, namanya. siap, siap. Gitu. Tapi sekarang ini ya, Gulam ini desain yang dibuat itu kayaknya juga kamu transformasikan ke produkmu sendiri juga apa, Lam? Iya, bener. Jadi kamu Sebagian juga- Mas, sebagian bener itu. Sebagian. Apa Sebagian. itu? Kaos ya. Kaos, terus beberapa apa ya? Rilisan-rilis fisiknya band-bandku kayak gitu tuh. Band kayak gitu. Macem-macem Mas. Artinya kalau seperti itu kan, yo kamu sudah menjadi bisnismen, pembisnis, berwirausaha yang lebih punya produknya ada dan Punya brand, Iya. punya produk, Nah. punya istilahnya Lengkap, ya? lengkap. Berhubung di dunia band, istilahnya dunia merchandise Mas ya. itu kan perkembangan Merchandise. yang keren ya. Nah, ini perlu arek-arek ro, maksudnya ini pengalamanmu ya apa ya? Dibagikan ke kita-kita, teman-teman yang melihat ini. Seberani bagaimana memunculkan keberanian ketika berawal dari sing desain sederhana lalu masuk ke desain yang punya tantangan serius lalu akhirnya berkembang menjadi sampai sekarang ini kira-kira yang menarik untuk Berarti aku cerita ya Mas ya, cerita pengalaman cerita. nih. Iya, aku tuh cerita. Tak cerita ya. Cerita nabi-nabi. Cerita. Mungkin diundang ya cerita. FYI ya, iki ada beberapa cerita yang memang teman-teman itu belum tahu ya. Ya mungkin gini, saya itu sebenarnya awal mulanya itu kerja jadi marketing. Saya itu base-nya sales karena kuliah dulu itu bisnis yang apa namanya fokusnya itu ke public speaking dan public relation gitu loh, kayak ya menawarkan sebuah produk lah. Intinya punya dasar menjadi seorang marketing, tapi nggak jago-jago amat gitu loh. Nah, terus akhirnya ikut sama ayah kerja di Palangkaraya. Di salah satu kampus swasta di sana, aku jadi salesnya di kampus itu adalah aku bagian nyariin siswa, calon mahasiswa baru, maba. Nah, dari situ singkat cerita, akhirnya aku pengen S1. Aku pengen S1 supaya aku bisa naik jabatan. Karena kalau di instansi gelar sarjana itu kan penting kan untuk naik jabatan. Pada saat itu ya, pada saat itu. Terus akhirnya apa ya? Aku coba kuliah S1 apa ya? Gitu. Akhirnya ketemulah di Malang. Kampus Tikiku. Aku coba di kafe, Mas.
Njupuk DKV dan iku mek bertahan sak semester. 1 apa 2 gitu, 1,5 semester. Karena apa? Gini, waktu itu otomatis kalau aku kuliah kan ini cuti apa namanya bisa dibilang cuti dari kerjaan yang ada di Palangkaraya itu. Nah, kuliah supaya naik jabatan. Terus akhirnya kan aku nggak punya gaji tuh, dan aku harus menafkahi keluarga aku gitu loh. Aku nggak punya gaji, terus akhirnya aku nyoba aku jadi freelance gitu ya. Pada saat itu aku sih iling mas, aku dodolan gambar di kertas di Car Free Day rego 20.000-an. Iku tak print, aku nggak laptop enteng-enteng. Di Car Free Day ngarepe apa jenenge perpustakaan umum. Monumen apa bunga melati ku lek gak salah. Nah, ini ku nah iku aku dodol rego 20.000-an mas di kono. Dan nggak disongko-songko mas. Dalam aku konsisten dalam waktu 2 minggu aku di Car Free Day seminggu sepisan. Gambar Car Free Day tok yo, aku di Instagram bareng. Iku iso nutup gaji bulananku 3 wulan di Palangkaraya. Wah, biasa. Istimewa. Iya. Iya. Oleh Rua. Kayak ngono. Akhirnya aku gini, loh, sih. Loh, apa ya aku kok kok nguber ECG perkara aku nggak jabatan. Kayak ngono, Mas. Akhirnya muncul itu ya. Iya, muncul ide. Cuman memang treatmentnya yang berbeda, Mas. Kalau misalkan kita di dunia industri kreatif, kita tuntut untuk liar. Ya nggak sih, Mas Leo? Ya. Itu Ya nggak pasti sih? ya. Kita harus out of the box, ngono loh. Nah, itu sing sebenarnya kalau masalah teknis desain, belajar Photoshop, belajar software, itu mudah dipelajari. Tapi mengatasi apa ya, kayak soft skill-nya ini loh yang perlu treatment. Aku sampai saiki pun ya ono pelajari ngono loh. Masalah soft skill di bagian desain, ngatasi stres, ngatasi art block dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu ya Mas yo, tak lanjutno sih. Nah, terus Engko tak potong nih wis sekiranya. Oh iya. Terus akhirnya Mas, akhirnya ilmu marketing ku tak gawe. Berarti ini salah satu potensi skillku sing potensi sing untuk menjadi peluang bisnis, menjadi peluang aku gawe usaha dewe gitu loh. Pada saat itu ono kasus, aku mbiyen iki adalah arek ben-benan, ya kan. Aro dewe kan Mas Leo, kehidupannya arek ben-benan ya opo, income kok ya opo aro dewe kan Mas Leo, ngono lho. Yang dimana aku dituntut oleh keluarga sebelah, bukan keluarga kandung ya. Iki sing gak ero ya. Karena ini bisa buat pelajaran teman-teman ketika nanti punya terjadi hal yang seperti ini. Aku ambek morotoku gak oleh ben-benan. Kon ojo ben-benan kon. Siji mencari kan duwe pada saat itu. Ya wis aku akhirnya waduh ya apa ya wis akhirnya ilmu marketingku ambek ilmu si ilmu gambarku biyen iku bisnis car video tak olah maneh, tak olah jebret makin ke sini. Kok enak rek, tapi di sisi lain aku ndek masalah maneh. Aku ndek masalah maneh ambek keluarga sebelah. Ambek keluarga sebelah sing di mana mengatasnamakan agama bahwa gambar iku haram. Lu. Iki angel iki, Lang. Angel yo, angel. Lah, itu diskusi ya. Diskusi. Nah, biasa ya. Ini supaya menjadi inspirasi ya teman-teman bahwa ada tolak ukur itu akeh, Mas. Pakai tolak ukur. Kita kalau misalkan mau terjun di bidang desain dan ilustrasi ini. Salah satunya kalau misalkan kita udah punya keluarga itu memang treatmentnya harus pinter-pinteran nge-treat ngono lho. Iya. Kayak ngono terus akhirnya Mas. Stop, tak cut. Iya. Lah, gambar gak oleh? Gak oleh. Kon gambar sesuatu nang tanganmu ya apa terusan? Ayo. FYI Mas ya, perjuangan menjadi seorang desain grafis ilustrator bagiku ya, aku pribadi, iku mengorbankan banyak hal. Salah satu nih, ya mungkin ini out of topic ya, tapi bisa menjadi pembelajaran. Aku kira bebeng pindo Mas. Ono gitar lagi, tak musikane gulam sih. Menarik iki. Iya. Oke. Aku mau pada banyak hal. Aku mau pada kata takut. Kon pertama rabi tahun piro sih Lam? Banyak hal. Iya. Kayak gitu. Akhirnya sampai survive seperti sekarang itu. Nah, iya, Pak. Ada kesinambungan antara podcast minggu kemarin Mas Leo. Iya. Akhirnya aku melaku Mas ngopi ambek konco-koncoku nang Sudimoro. Iya. Ketemu Mas, ketemu produk
kapiten. Iya. Heeh. Tak delok Mas. Kok gak masuk sih logo tapi enak ngono lho. Tapi enak rasanya ya. Enak rasane ngono lho Mas. Iki harus dirubah. Terus aku delok Instagrame Mas. Waduh, Iya. Instagramnya kok biasa yo. Iki kurang eye catchy, kurang sentuhan anak-anak milenial ngono lho. Iya, oke. Ketemulah. Dan sama menurut yang aku lakukan, follow up aku nama Saji. Ayo. Follow up. Heeh. Follow up aku nama Saji. Heeh. Terus akhirnya janjian di Warko Brewok. Iya. Janjian di Warko Brewok, wonge gak teko, berkoro keturun. Terus. Ini ya apa sih ini? Wis anu iki. Iya, wonge gak teko Mas, berkoro keturun. Oh, wonge gak teko, dudu awakmu. Itu aku. Oh, Aku di iya, kono iya, Mas. iya. Aku wis ono paling piro ya? 3 jam paling di kono. Oke, iya. 3 jam di kono wonge gak teko. Terus aku akhirnya diselametno lah ono mbiyen salah satu tim event kapiten iku Iya. kenalanku di Malang Popang, arek ben-benan, Iya, anak iya. ben-benan. Dia mengenalkanku lah kepada Mas Haji. Iki lho, arek iki lho, dicoba sampai saiki lah Mas. Iya. Tekok kapiten iku Mas, iku dadi portofolioku gawe follow up nang brand-brand yang membutuhkan desain. Iya. Artinya ini Akhirnya menjadi anu ya, kekuatanmu ya. Artinya yang Kekuatan bisa diandalkan lah. bisa diandalkan sampai saiki. Kayak gitu. Jadi kamu yang menemukan ini Lam, menemukan momen yang tepat untuk bisa masuk menjadi seorang desainer grafis. Momennya yaitu mendesain logo kapiten itu mau. Mana? Benar. Dan aku telah mematahkan ini Mas. Isu-isu para desainer adalah mereka punya ini apa namanya? Menuhankan bahwa aku kudu dodol di marketplace luar negeri, cek aku oleh cuan teko luar negeri sing luwih akeh. Aku mematahkan iku. Soalnya klienku lokal kabeh. Iya. Dan terbukti ya. Klienku 90% wong Indonesia dan aku survive sampai sekarang, Mas. Dan Seperti itu. memang sudah menganggap settle dan yowis iki Passionnya di sini. Iya. jalanku wis iki gak ngolah-ngalih meneh. Ora. Betul. Keren. Tapi tanda kutip, Mas. Tanda kutip. Oh, iki taruh kutip apa? Kutip mana? Ojo dirijen. Harus sampean. Ojo dirijen. Yo, direktur ijen, ojo mlaku dhewe. Pokok kudu ono gandengane, kudu ono time. Lek kene gano time, ya kita misalkan aku duwe kasus mbiyen iku ketika overload, aku stres, Mas. Aku lek stres, aku kudu blonjo. Dan aku lek blonjo iku ngawut Mas hedonku, Mas. Duitku iso entek. Nah, akhirnya aku ketemulah teman-teman kapiten iku, aku diajari, ayolah bikin sebuah tim, kumpulkan teman-temanmu yang bisa gambar, yang bisa desain, terus ngono ae ditawari untuk kerja bareng, ditawari untuk membuat sebuah corporate. Dadilah Guram Rock Studio iku. Ngono. Terus saiki rebranding Mas jenenge dadi Greg Studio. Seperti itu. Itu berjalan waktu dari tahun berapa sampai berapa Lam? Artinya dari wis tak awali teko momen yang menarik kan ketika kamu masuk menjadi ini desainer kapiten. Kapiten. Teko kono sampai saiki iku pirang tahun? 8 tahun? 7 tahun? Oh, gak sampai Mas, 2016. 2016. 16, 7, 8, 9, 10, 1. 5 tahun lebih. Wah, 5 cepet ya. Kan berarti anu. 2016 akhir. Termasuk progresnya luar Cepet, biasa. Mas. Ya. Ya, menemukan apa ya? Saya kira ini yang menjadi pelajaran menarik bagi teman-teman desainer baru ya. Menemukan satu spirit kekuatan sing luar biasa untuk meyakinkan bahwa ya wis aku iki anjene nang kene. Dengan diselimuti berbagai apa iki? Lika-liku. Lika-liku. Tak pikir lika-likumu gawe contoh iki wis apik lah. Apa ya, Mas? Tapi ilmu ini mau bermanfaat kabeh, Mas. Kayak marketingnya, ilmu marketing mau bermanfaat. Ya. Relasi, memanfaatkan relasi, bermanfaat Benar. kabeh mau. Yo itu pandainya seseorang ketika mengamalkan ya, Mengaplikasikan. bagaimana ilmu yang sudah didapat itu harus bisa diaplikasikan dengan baik dan benar-benar berfungsi. Seperti Gulam itu masih mulainya dari kuliah bisnis. Tapi hal yang sekarang dilakukan juga berbisnis, tapi ditunjang dengan berbagai keahlian dan passionnya yang
di grafis iku mau akhirnya muncul Greg Greg Studio, Mas. Greg Studio ya. Iya, Lam. Greg Studio. Greg Studio. Saiki Greg Studio menangane apa ya? Semua keperluan visual design, Nang Visual ini design. media sosial. media sosial ya. Media Tapi tanda sosial. kutip Mas, Apa? video dan foto enggak. Video dan foto enggak? Iya, nek iya kon kok video paredes ora. Gak payu. Lah yo, aku insecure Mas delok background iku lu apik lho kuning ngono kan. Iya, kuning kok opo iki? Apik tapi. Ada target yang belum terpenuhi, Mas. Ya, sebagai seorang desainer grafis punya visi misi sing iki lah. sampai hari ini apa? Jujur Mas yo, jujur sampai Yo, saiki. Kok kudu jujur lagi, Lam. Oh iya iya. Jujur, targetku sing durung penuhi yo. Aku mulai mbiyen Mas yo, kepingin koyo Utero. Sumpah. Utero. Kepingin seperti Uturo yang dikepingini Duwe itu duwe apa? bangunan, Iya, yo kan? Gawede, iya. terus dek ono inkubasi bisnisnya, ono movement desain, area-area di kono, nyambi bareng dan lain-lain, enak dulu Mas. Oke. Tapi Oh ingin aku. iya, tapi mesti karena fokusmu di situ dan kamu melakukan itu, ya pasti tercapai lah. Nggak tahu tapi kapan, tapi Amin amin amin. ya Kan keinginanku kan Diselaraskan. diselaraskan Arah. sampai kemampuan, ya kan? Iya benar. Berarti kemampuan sampean ku masih ya itulah. Ya memang di situ Memang jalannya. di situ dulu gitu loh. Oke. Iki karena bisa berasa ya. Oke. Pertanyaannya soalnya ini kedawan di sini di lama kolam. Oh iya iya. Ngomong Kalau Mas sing ngene lho Mas, sing ngene lho. kesimpulan. Urung apa-apa, kesimpulan. Ini Lam. Kamu harus berstatement sebagai sebuah penutupan ya. Ya apa carane bahwa duniamu ini menarik, keren dan kamu bisa menginfluence arek-arek nom-nom nang Malang sehingga muncul kreativitas yang lebih banyak dan itu sebagai salah satu kesenanganmu. Benar. Iya, Pak. Apa sih mau Ya pokok intinya gini Mas, yang sebenarnya luput dari teman-teman desainer, ilustrator itu adalah mereka terlalu banyak dan terlalu lama fokus di teknis. Dalam arti mereka tuh mempelajari teknis, aku kudu arsir koyo ngini, shading koyo ngini, layout koyo ngini. Terlalu lama, tapi di sisi lain ada banyak teman-teman pelaku yang udah mendahului mereka di depannya gitu loh. Dan saranku adalah mereka nggak boleh meninggalkan teknik-teknik lainnya kayak pemasaran, digital marketing, terus tren dan lain-lain gitu. Karena kan kalau kerjaan udah kayak gini, apalagi kita ngomong desain komunikasi visual, kita tuh nggak bisa nuruti kemauan kita sendiri, Mas. Maksudnya kita terlalu idealis tuh nggak bisa. Kita harus nuruti permintaan klien. Klien ini rojo ini, ngono loh. Dengan syarat dan ketentuan berlaku yang sudah diterapkan sama desainer itu sendiri. Kalau misalkan ketika terjadi kasus si desainer ini banyak kasusnya, banyak desainer yang api-api bagus-bagus itu gak duwe job gak duwe klien, gak duwe pemasukan. Karena apa? Mereka fokus di teknis tapi mereka gak tahu tren sekarang lagi kemana gitu loh. Yang mereka tahu adalah aku dodolan di marketplace, aku dodolan di luar negeri, aku ngenteni cek oleh bayaran wis. Tapi yang sedangkan publik butuhkan bukan itu yang mereka nggak paham sebenarnya, yang mereka nggak peduli dengan ekosistem yang terjadi di industri lainnya. Karena kalau udah kita di bidang jasa desain ini, lintas industriku berlaku Mas, lintas industri. Bener. Terus kolaborasi itu kudu mesti yo gak ono duwe. Misalkan aku kolaborasi ambil A, komunitas A iki gak ono duwe. Aku yakin dengan adanya kolaborasi iku tipis-tipis Mas cuan, yakin Siap, iya betul. Mantap. Menarik. aku. Oke, keren. Gulam sudah menyampaikan banyak hal ini ya tentang bagaimana bagaimana menjadi seorang desainer yang bisa muncul di permukaan atau bisa masuk dalam sektor industri. Ojo metenteng ambek desain sing apik guru karena Iya. betul. Benar, Mas. Kalau kita tidak tahu pasar, tidak bisa melihat pasar, kemauan pasar seperti apa, pada akhirnya yang bagus itu tidak menjadi selera pasar. Betul. Karena Betul. pasare saiki duduk sing apik iku, tapi apik iki ya.
orang harus tahu apiknya ini, dan ini. Oke. Teman-teman bisa belajar di Gulam Rock Studio atau Greg Studio. Greg Sekali Studio. pengalaman dari Gulam sebagai founder, owner, wes pokoknya DPKB MBD. Terima kasih Gulam sudah datang di podcastnya teman-teman. Sukses. Siap. Sukses terus, sukses karir, sukses. Wabah sukses lah pokoknya. Kalau mau Podo-podo ngintip, Mas Leo. ngintip teman-teman Greg Studio bisa di IG-nya apa gini? Greg.studio Mas. Greg Studio. Kita juga punya akun YouTube Mas, Greg Ah. Studio. Greg Studio di akun YouTube-nya. Itu baru, movement kita yang baru. Terus kita habis ini sudah lewat sih sebenarnya. Kita mau merayakan ulang tahun kita yang ke-5. Kita ada 3 program khusus, yaitu live 24 jam, live streaming 24 jam di YouTube. Terus beasiswa Greg Studio. Terus yang terakhir itu adalah desain gratis untuk pedagang kaki 5. Coming soon, FYI di Instagram aja. Stay tune, gitu ya. Sip. Oke teman-teman, jangan lupa itu semua di follow, diikuti karena penting untuk kita belajar. Tetap di Malang Good Work, podcastnya teman-teman industri kreatif di Kota Malang dengan disupport penuh oleh Disko Perindak dan teman-teman MCF. Lam, foto bareng sebelum kita tutup ya. Oh iya. Oke. Yo, actionnya apa lagi? Sakarpe wis. Salam apa lagi? Salam Salam Greg kan? Greg. Salam Greg. Oke, yuk foto yuk. Sekali lagi, gaya. Oke, terima kasih Gulam. Sampai jumpa. Oke, Saya Mas akhiri. Sun. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.